Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada materi kimia kelas 12, masih pada bab yang kedua tentang redoks dan elektrokimia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang yang namanya konsep redoks dan auto redoks. Di sini kita subbab yang selanjutnya, yaitu penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi, atau di buku ditulis juga dengan metode setengah ion elektron. Yang pertama itu metode setengah reaksi. Oke, di penyetaraan reaksi redoks itu nanti ada dua cara ya. Yang pertama itu menggunakan metode setengah reaksi, yang selanjutnya itu menggunakan metode bilangan oksidasi. Yang pertama kita bahas yang pertama, yaitu metode setengah reaksi atau ion elektron. Kemudian di metode setengah reaksi ini mempunyai tata cara ya. Terus lagi deh. Nah, cara menentukan setengah reaksi. Yang pertama, tentukan biloksnya terlebih dahulu. Tentukan biloksnya. Nah, di pertemuan selanjutnya sudah kita bahas apa itu biloks, kemudian apa itu biloks yang paling prioritas, unsur yang paling atas kita dulu yang paling kita cari. Kalau kurang paham silakan dilihat kembali video sebelumnya. Oke, di sini nanti yang tentang cara penentuan setengah reaksi. Yang pertama itu tentukan biloksnya. Oke, di sini ada suatu persamaan Cr2 O7 pangkat 2- menghasilkan Cr3+. Yang pertama kita tentukan dulu nih biloksnya dari senyawa yang di sini. Kemudian antara Cr dan O mana yang lebih prioritas? Jelas ya, yang O. Yang O itu berapa? Ya min 2 dikali itu 7 min 14, dan harus sama dengan nanti nilainya min 2. Kenapa min 2? Karena ini merupakan senyawa yang memiliki muatan. Ketika semuanya senyawa bermuatan, maka hasilnya biloksnya dengan muatan yang dia miliki. 14. Kemudian 14 dikurang nanti supaya hasilnya min 2 berapa? Ya, berarti jadinya plus 12 plus 12 dibagi dengan 2 kan? Karena Cr memiliki 2 atom Cr. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan plus 6. Nah, plus 6 ini merupakan biloks dari Cr2. Kemudian Cr pangkat 3+, ingat ya, unsurnya itu memiliki muatan. Jadi biloksnya sama dengan plus 3. Oke, ini dia. Yang pertama tentukan biloksnya. Selanjutnya yang kedua, setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya dengan menambahkan koefisien Oke, setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya dengan cara menambahkan koefisien. Oke, kita terus kembali ya. Senyawa yang di atas Cr2 O7 2- menghasilkan Cr3+. Kemudian kita setarakan dulu nih reaksinya yang sebelah kiri dan sebelah kanan.
Di sini CR-nya berapa? 2. Di sini CR-nya 1 kan? Berarti harus kita dikalikan 2. Ini kan yang berubah biloksnya yang ini kan? CR kan? Di sini plus 6, di sini plus 3. Berarti yang berubah adalah CR. Kita setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya, menambahkan koefisien supaya setarakan antara yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Kemudian cara yang ketiga, setarakan lagi nih, setarakan jumlah oksigen atau O2 pada reaktan dan produk agar menjadi sama. Setarakan jumlah oksigen O2 pada reaktan dan produk. Nah, sedangkan yang di nomor 3 ini, nanti di dalam nomor 3 ini yang setarakan jumlah oksigen, itu nanti ada yang namanya suasana asam dan suasana basah. Nah, disinilah yang membedakan metode setengah reaksi. Nanti dalam sini ada suasana asam dan suasana basah. Apa itu suasana asam? Suasana asam adalah adanya H2O di ruas yang kurang O serta ditambahnya apa ya, betul, ditambahnya H plus di sisi yang berlawanan. Contohnya seperti apa? Oke, kita buat contohnya. Sama ya, kita menggunakan yang ini. CR2 O7 2 min menghasilkan 2 CR 3 plus. Oke, kita lihat di sini ya. Adanya H2O di ruas yang kurang O. Di sini kok O-nya ada nih sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan belum ada. Makanya kita tambahkan unsur H2O. Oke. Kemudian setelah kita tambahkan unsur H2O serta ditambahnya H plus di sisi yang berlawanan. Di sini H2O di sebelah kanan, berarti yang sebelah kirinya kita tambahkan H plus. Udah selesai sini? Belum ya? Kita setarakan dulu nih atom-atom yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, di sini ya O-nya berapa? 7. Di sini O-nya 1, berarti harus dikali 7 supaya sama. Kemudian di sini hanya berapa? 1. Di sini hanya 7 kali 2 sama dengan 14. Berarti di sini harus 14. Nah, ini udah sama. CR-nya 2, O-nya 7, H-nya 14, di sini 14. Berarti sudah sama. Oke, kemudian kita jadikan yang senyawa ini CR2 hot 7 pangkat 2 min menghasilkan 2 CR 13 dalam suasana yang basah.
Baik, apa itu suasana basah? Suasana basah adanya H2O di ruas yang lebih O serta ditambahnya apa ya, OH min. Kenapa OH min? Pasti dia senyawa yang bersifat basah di sisi yang berlawanan. Oke, contohnya sama ya, reaksi yang ini apa reaksinya ya, CR2 O7 pangkat 2 min menghasilkan 2 CR3+. Oke. Kemudian adanya H2O di ruas yang lebih O. Nah, di sini kan O-nya 7, sedangkan di sini O-nya tidak ada. Berarti kita tambahkan H2O di ruas yang lebih O. Berarti di sini kita tambahkan ini. Yang sebelah kiri H2O. Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu kita tambahkan OH min. Kemudian sama kita setarakan nih atom yang di sebelah kiri dan atom yang sebelah kanan. Oke, di sini atomnya berapa? 7. Tuh. 7 tambah 7 14. Oh, berarti sini nih. Di sininya 14, kemudian di sininya 7. Nah, sama aja ya, ini balik. Oke. Sama kan? Di sini hanya 14, H-nya sini 14, O-nya 14, sini O-nya juga 14. 7 tambah 7 sama 14. Oke, sudah sama. Nah, yang membedakan dalam suasana asam dan basa yang ini ya, setarakan jumlah oksigennya nih pada reaktan dan produk. Ketika ingin suasana asam berarti adanya H+, sedangkan ketika dia yang ditanyakan suasana basa harus adanya tambahan OH-. Kemudian cara yang keempat untuk menentukan dia bilangan setengah reaksi. Selanjutnya itu menyamakan muatan dengan menambahkan elektron di ruas yang lebih banyak. Oke, kita menggunakan yang ini ya dalam suasana yang asam. Kita tulis lagi 14H+ ditambah CR2 O72- menghasilkan 2 CR3+ ditambah 7 H2O. Oke, tau kan kalian muatan tuh yang di mana nih, muatan yang ini kan, yang di atas nih, yang berpangkat. Oke, di sini H+-nya muatannya berapa? 14 plus 14. Kemudian senyawa CR2O7 dia muatannya berapa? Ya, muatannya -2. Kemudian di sini 2CR3+ muatannya berapa? +3. Di sini dia tidak memiliki muatan. Ketika dia tidak memiliki muatan, itu sama dengan 0. Kemudian kita hitung. 14 dikurang 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan +12. Berarti sininya
di 3. Dan kita taruh mana? Nah, di sini kan ini menyamakan muatan dengan menambahkan elektron di luas yang lebih banyak. Elektron di luas yang lebih banyak. Sini kan ini nih 12 kan? Plus 12 yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan itu plus 13. Supaya sama nih, di sini plus 3. Jadi dikurang berapa? Berapa elektronnya dikurang berapa? Ya, betul. Elektronnya ditambah 6 elektron. Nah, 6, kenapa 6? Ingat Kak, elektron itu bermuatan negatif di jumlah dengan 12 sama dengan plus 6. Oh, sorry. Salah nih. Oh iya, di sini kan ada koefisiennya. Nah, ya. Ketika ada koefisien, lupa nih. Ketika di sini ada koefisien, berarti 2 dikali 3. Ini bukan 3, melainkan 6. Sorry. 6. Nah, pantasan aja. Kan? Berarti sininya juga plus 6. Sorry ya. Nah, ketika di sini ada memiliki koefisien sama kayak yang H plus nih, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sini kan min 6 dikurangi plus 12 sama dengan plus 6. Sama kan antara muatan yang sebelah kiri dan muatan yang sebelah kanan. Selanjutnya itu cara menentukan yang kelima, mengeliminasi elektron. Nah, dengan cara apa dia dieliminasi? Cuma dengan cara dikali silang. Tetapi ada tetapinya ya. Tetapi jumlah atomnya juga ikut dikali. Jumlah atom yang dimiliki nih ikut dikali. Seperti apa sih Pak maksudnya? Nanti kita bahas di contoh soal. Kemudian yang peraturan atau tata cara menentukan setengah reaksi yang keenam, yaitu penggabungan. Setelah dieliminasi elektronnya, kemudian kita masukkan ke dalam penggabungan. Penggabungan reaksi redoks. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal untuk menentukan cara setengah reaksi, baik itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, ini dia contoh soalnya. Metode setengah reaksinya pada suasana asam. Suasana tuh apa? Ruas kurang oksigen ditambah H2O, sedangkan ruas yang kurang hidrogen ditambah H+. Yang pertama itu apa? Ya, tentukan biloxnya terlebih dahulu. Yang A. Tentukan biloxnya. Oke, unsur M, N, dan O mana yang lebih prioritas? Oke, nanti itu hasilnya tuh sama dengan min 1. Oh dong, O itu berapa? Min 2 kali 4 min 8. Min 8 supaya hasilnya min 1 itu sama dengan, ya betul, plus 7. Kemudian C2O4 2 min. Nah, ini muatan senyawa yang memiliki muatan, nanti harus sama dengan min 2. Antara O sama C mana yang prioritas? O dong. O itu min 2. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Supaya hasilnya min 2 itu berapa? Harus plus 6. Sedangkan di sini ya C2
harus dibagi 2, nanti hasilnya plus 3. Kemudian CO2 itu harus sama dengan 0. Kenapa 0 sama 0? Karena dia senyawa yang tidak memiliki muatan, sama dengan 0. CMO mana mayoritas? O dong, min 2. Min 2 kali 2 sama dengan min 4, supaya hasilnya 0 tambah plus 4. Mn2+, nah senyawa yang memiliki muatan, terus biloknya sama dengan muatan yang dia miliki, plus 2. Oke, kita cari nih mana reduksi mana oksidasi. Reduksi itu dia biloksnya menurun. Mana? Ya betul, ini ya, Mn nih, Mn set. Nah, Mn juga nih. Nah, dia disebut juga dengan reduksi. Kemudian mana oksidasi? Oksidasi itu biloksnya menaik. Mana? Ya ini dia, C ke C kan, plus 3, dari plus 3 kemudian ke plus 4, beloknya mengalami kena ikan, disebut juga dengan oksidasi. Oke, yang pertama kita tentukan biloksnya sudah nih, biloksnya. Kemudian yang kedua, setarakan jumlah atomnya. Nomor 2, setarakan jumlah atomnya yang mengalami perubahan biloks. Oke, di sini kan ada reduksi sama oksidasi, kita tulis lagi ya. Mana reduksi, mana oksidasi. Oke, kita setarakan jumlah atomnya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini Mn-nya berapa? Ingat ya, yang mengalami biloks, yang mengalami biloks yang ini kan Mn dan C. Mn di sini berapa? 1. Di sini 1. Berarti setara dong. Kemudian yang di sini C-nya berapa? 2. Di sini C-nya 1. Berarti yang ditambahkan hanya senyawa atau reaksi oksidasi. Berarti dikalikan berapa? Ya, dikalikan 2. C-nya di sini 2, di sini C-nya 2. Oke, lanjut. Cara yang nomor 3. Itu apa? Ya, betul. Setarakan jumlah oksigennya. Setarakan jumlah reaksi oksigen atau O2, baik itu reaktan maupun produk. Oke, ini dia senyawa reduksi dan oksidasi. Setarakan jumlah reaksi oksigen atau O2, baik itu yang reaktan maupun yang produk. Oke, di sini Mn. Di sini O-nya berapa? O-nya 4. Berarti di sini ya. Ingat ya, ini tuh dalam suasana asam. Suasana asam itu apa? Ruas yang kurang oksigen. Ini kan kurang oksigen ya. Ditambahkan berapa? Ya, harus ditambahkan H2O. Oke. Ruas yang kurang oksigen untuk suasana asam ditambahkan H2O. Sedangkan di sini ya harus ditambahkan apa? H plus tambahkan H+. Kemudian kita setarakan reaksinya. Di sini O-nya berapa? O-nya 4, sedangkan di sini O-nya 1. Berarti harus dikali 4. Oke. 4. Di sini O-nya berapa? Di sini hanya 8. 4 kali 2 8. Berarti sini juga harus dikali 8. Oke, kemudian kita lanjut ke reaksi oksidasi. Kita setarakan dulu nih jumlah reaksi oksigennya. Jika nanti ada yang kurang, kita ikutin dalam suasana yang asam. Oke, di sini
O nya ya, ingat yang O setarakan reaksi oksigen ini, ya kan? Kita lihat oksigennya aja. Di sini O nya berapa? 4. Di sini O nya juga 4 kan? 2 dikali 2. Jadi dia sudah setara. Ketika dia sudah setara, reaksi ini sudah setara, tidak usah mengikuti aturan dalam yang bersifat suasana asam. Berarti kita lanjut ke dalam tata cara menentukan metode setengah reaksi yang nomor ke-4. A, B, C, D. Nah, yang D. Kemudian setarakan muatannya. Nah, yang D itu setarakan jumlah muatan. Setarakan jumlah muatan untuk apa? Nah, muatan ini dengan menambahkan elektron pada muatan yang lebih besar. Oke, baik, kita lihat di sini. Di sini muatannya -1, di sini +8. Oke. -1 ke +8 itu sama dengan +7. Kemudian di sini +2, di sini ya 0. Jadi +2 ditambah 0 itu sama dengan +2. Nah, sedangkan di sini ya, setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron pada muatan yang lebih besar. Mana muatan yang lebih besar? Ini dong, ya kan, +7. Yang sebelah kiri, sebelah kanan, yang sebelah kanan itu +2. Berarti kita tambahkan berapa supaya hasilnya sama? Berarti kita tambahkan +5 elektron. +7 dikurang -5 itu sama dengan +2. Oke. Ingat ya, elektron itu muatan negatif di jumlah positif sama dengan +2. Oke, selanjutnya di sini C2O4 -2. Di sini berapa? 0. -2 ke 0 mana yang lebih besar? Jelas dong 0. Ya kan, 0 dia min. Ingat ya, dia min, dia 0. Berarti kita tambahkan di sini nih. Tambahkan berapa? Jelas lah 2 elektron. Di sini 2, di sini 2. Berarti harus sama. Nanti dia muatannya sama-sama 0. Yang sebelah kiri 0, sebelah kanan 0. Oke, lanjut kita masuk ke metode cara menentukan yang ke-5. Oke, yang ke-5, mengeliminasi elektron dengan cara dikalikan, tetapi atomnya juga harus ikut dikali. Mengeliminasi berarti harus dikalikan. Di sini elektronnya ada 5, yang reduksi, yang oksidasi itu ada 2. Berarti kita kalikan silang. Yang ini dikali 2, sedangkan yang ini dikali 5. Oke, sudah kan? Sudah. Kemudian kita masuk ke cara yang ke-6. Baik, penggabungan redoks setelah eliminasi. Oke, di sini kan belum ada kan, lupa nih Bapak belum dijumlahkan. Kita kalikan ya, yang ini nih 2 dikali Mn, lanjutan dari ini ya. Berarti di sini 2, kemudian 2 dikali 8, itu sini 16, kemudian sini 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian di sini 2 Mn, di sini 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian di sini 5, kemudian di sininya itu 10, dan ininya 10 elektron. Oke, kemudian kita gabungkan nih, baru kita gabungkan. Kita coret nih, yang coret terusnya di sini sih, yang eliminasi elektron tuh. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Dan kita jumlahkan sama kayak yang ini nih.
itu kan mn dulu kan, berarti kita tulis nih berapa ya, 2 mn O 4 min, ini berapa, nah ditambah 5C2O4 ditambah ditambah 16H plus menghasilkan itu berapa, wah nggak muat ini, sini deh apa 2 mn ya kan, mn 2 plus ditambah 10 CO2 ditambah 8 H2O. Nah, ini dia penggabungan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, kita hitung di sini mn-nya berapa? 2. Di sini mn-nya 2 sama. Di sini O-nya berapa? 4 berarti 8. Di sini O-nya 4 8 20 sama, oke. 20 sini 20 8 18 sama 28. Kemudian di sini C-nya itu berapa? C-nya 10, C-nya di sini 10. Kemudian H-nya itu di sini 16, di sini 8 kali 2 sama dengan 16. Oke, udah sama. Oke, udah sama semua ya. Berarti selesai nih contoh soal pada suasana yang asam. Baik, bila ada pertanyaan atau kurang paham silahkan komen di bawah video. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.